harapannya kita kan mereka juga menguasai sains gitu, karakternya. Oh, biasanya kan anak-anak sains itu kan anaknya teliti, terus objektif, kemudian akumulatif dan sebagainya. Itu ya harapannya dia bisa seperti itu gitu loh, dengan cara dia menguasai ilmu-ilmu sains sederhana yang ada di lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Serambi Kota Barat Podcast. Kali ini bersama dengan saya Anna Azlina. Nah, kita berada di program acara Event Cluster. Salah satu program yang akan memberikan informasi kepada Sobat PK semuanya terkait klaster di SD Muhammadiyah PK. Sebenarnya apa sih itu klaster? Jadi di SD Muhammadiyah PK ini kita mempunyai klaster, yaitu sekumpulan guru atau sekelompok guru yang sangat konsen di bidangnya. Nah, SD Muhammadiyah PK itu sendiri mempunyai 5 klaster, yaitu klaster agama, klaster matematika, klaster IPAS, klaster bahasa, dan juga klaster ortis. Nah, di podcast kita kali ini kita menghadirkan salah satu klaster, yaitu klaster IPAS. Di sini sudah hadir ada Us Lucy. Ya. Assalamualaikum Us Ana. Waalaikumsalam. Sehat Us? Sehat selalu. Alhamdulillah. Kita harus senantiasa sehat ya, Us ya. Betul. Nah, Sobat PK, Us Lucy ini merupakan ketua dari klaster IPAS. Ini Us Lucy terima kasih terlebih dahulu karena sudah hadir di studio podcast. Ini kali berapa ini Us? Kali pertama atau kali kedua sudah hadir di studio podcast? Ini alhamdulillah baru pertama kali. Nanti mungkin agak grogi ya Us ya. Karena saya juga kok kemarin dihubungi Us Ana, Us nanti podcast ke klaster IPAS ya. Oh nggih. Yang di podcast ini apa ya usia ya gitu. Ya yes, pokoknya ngobrol-ngobrolnya ringan aja gitu. Ya udah, nggih Us siap. Baik Us, ini nanti kita mau ngobrol terkait sebagian besar ya tentang klaster IPAS. Nah, sebenarnya nih Us ya, klaster IPAS itu apa sih Us ya? Ini mungkin Sobat PK di rumah masih ada yang belum paham klaster IPAS. IPAS kok namanya IPAS itu apa Us? Jadi sebelumnya memang IPA dan IPS itu masih terpisah Us. Untuk tahun ini klaster IPA dan IPS itu menjadi satu karena di kurikulum Merdeka itu memang kelas IPA dan IPS itu menjadi satu. Ya memang tujuannya agar anak-anak itu kan mampu mengelola lingkungan alam dan sosial itu menjadi satu kesatuan seperti itu. Jadi mengacu pada kurikulum Merdeka, jadi untuk tahun ini memang klaster IPA dan IPS itu dijadikan satu. Seperti itu. Kalau yang kemarin itu sendiri klaster IPA sendiri, klaster IPS sendiri. Betul Us, memang dari kegiatannya kita sudah kita pilah-pilah. Kalau IPS ya tentang kaitannya dengan sosial, misalkan kayak lomba-lomba seperti itu, lomba 17-an, lomba terkait kepahlawanan dan sebagainya. Tetapi kalau IPAS itu memang lebih ke sains. Gitu. IPA itu lebih ke sains. Tapi kalau untuk IPAS berarti kolaborasi keduanya. Ya seperti itu Sobat PK. Jadi ternyata IPAS itu adalah gabungan dari klaster IPA dan juga klaster IPS. Betul Us. Ini ada berapa guru nih Us ya? Yang di dalam klaster IPAS tuh ada berapa guru yang tergabung di situ? Ada berapa? Kalau dulu sebelumnya kan memang IPA itu ada 5 guru. Nah karena ini digabung dengan klaster IPS jadinya IPAS. Jadi ini 8 guru Us. Oh jadi 8 guru. Jadi malah makin banyak dan pemikirannya tuh lebih kemana-mana, jadi lebih berkembang. Banyak pendapat gitu ya betul. Us ya. Makin seru. Makin seru sekali Us. Jadi kalau pas kumpul bareng gitu, kadang ada masukan terkait IPS, kadang terkait IPA, jadi malah jadi kayak blend kolaborasi gitu. Blended. Kalau dari IPA sendiri dulu berapa Us? Kalau dari klaster IPA dulu hanya 5 guru Us nih. Nah, setiap kelas itu ada klaster IPA-nya. Nah, sekarang sudah jadi IPAS ya 8 guru. Itu. Yang IPS-nya 3. Ya, yang dari IPS 3, yang dari IPA-nya 5. Oh ya, jadi Sobat PK di SD Muhammadiyah PK itu di setiap jenjangnya itu ada guru IPA.
Nah, jadi kan kelas minimal dari kelas 3 ya. Kelas 2, Kelas 2 itu sudah ada IPA, ada guru IPA-nya, faknya di IPA di situ, kemudian kelas 3, kelas 4 dan sampai kelas 6. Nah, semua guru-guru itu tergabung menjadi di dalam klaster itu sendiri. Nah, ada klaster IPA, kemudian ada klaster IPS, kemudian kita gabungkan itu menjadi klaster IPAS. Nah, kalau kegiatan sendiri, Uslusi, kegiatan dari klaster IPAS itu biasanya apa aja sih agenda-agenda yang dibuat dari klaster IPAS sendiri? Insya Allah untuk tahun ini memang ini biasanya agenda kita di setiap tahun ada beberapa. Di antaranya untuk bulan ini untuk bulan ini nanti akan ada Semarak 77 yang ini mungkin sudah wali kelas semua sudah menghubungi anak-anak semua Jadi terkait lomba untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77, nanti dari klaster IPAS akan melaksanakan atau mengadakan lomba 17-an lah istilahnya. Jadi anak-anak nanti bisa berpartisipasi baik anak maupun guru, jadi keduanya. Selain itu nanti ada juga yang kegiatan Pekan Sains. Oh, ada Pekan Sains. Insya Allah itu biasanya itu dilaksanakan pada akhir tahun, bisa November atau Desember. Nah, itu nanti akan membahas terkait lomba-lomba itu lebih cenderung ke sainsnya. Kalau yang Semarak 77 ini kan ada sainsnya, ada unsur-unsur dicampur gitu ya, unsur sosialnya seperti itu. Tapi kalau untuk yang komsi itu masih bulan November, Pekan Sains itu ya, seperti komsi. Nanti ada juga yang membuat lokakarya. Jadi nanti kayak kerjasama anak dan orang tua dalam membuat sebuah ekoenzim seperti Jadi gitu ya. Kolaborasi itu aja anak dan orang tua. Lah itu kita laksanakan di bulan November gitu. Komsi itu sendiri kompetisi sains internal. Jadi nanti memang diselenggarakan di sekolah. Ya, diikuti oleh siswa-siswa SD MPK seperti ya, itu. lumayan banyak juga ya usia agenda dari klaster IPA sendiri. Nah, kok saya ini untuk yang Semarak 77 itu ya, itu apa aja tuh lombanya apa aja? Oh ya, ini ada ya, ini Semarak 77 kan HUT yang ke-77 ya ya. Kita bilang aja Semarak 77 gitu. Ya memang tema kita pada kegiatan ini kan memang aksi nyata cinta Indonesia. Nyata cinta Indonesia. Jadi nggak hanya sekedar aku cinta ya, tapi memang apa sih aksi kamu buat mencintai Indonesia? Nah, salah satunya dengan memperingati dan memeriahkan juga seperti itu. Nah, nanti kan harapannya kan anak-anak juga bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme Nah, lomba-lombanya itu ada beberapa mungkin ada mewarnai, menggambar, kemudian biar lebih kelihatan 17-annya ada lomba memasukkan pensil dalam botol, ada memasukkan belut dalam botol. Jadi ada belut dimasukkan dalam botol, menangkap belut. Iya, belut dimasukkan ke dalam ditangkap belutnya, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Itu licin sekali loh itu. Iya. Ya itu yang seru. Jadi itu salah satu jenis lomba ketangkasan Nah, ada juga yang cerdas cermat. Nah, ini cerdas cermat kan memang akademik gitu. Terus ada juga yang kesenian, misalkan menyanyi. Kemudian ada apa lagi ya? Yang mewarnai itu tadi. Dan ada 10 jenis lomba Nanti mungkin wali kelas sudah menyampaikan kepada anak-anak semuanya. Ya, itu sudah disampaikan, tapi yang menangkap belut itu ternyata anak-anak masih takut. Jadi takut digigit sama belut. Padahal belut itu kan nggak suka gigit. Sukanya padahal belut sangat licin ya, nggak gigit sekali, ya. Nah, itu. Nah, kalau ini tujuan diadakannya kegiatan tersebut sebenarnya apa Ya itu tadi karena ini kan kegiatannya memang menyambut HUT itu Jadi kan anak-anak biar tumbuh jiwa-jiwa nasionalismenya kepada negaranya sendiri. Ya caranya seperti itu, dia menyemarakkan, memperingati kan salah satu cara yang sederhana untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Indonesia seperti itu. Jadi biar tahu ya ternyata perjuangan pahlawan di masa itu kan tidak mudah. Dan sampai di titik ini ya tugas kita adalah mempertahankan dan meneruskan gitu. Jadi luar biasa Uslusi ini. Kalau Uslusi ini di klaster IPA sendiri kan jadi ketua klaster IPA. Ini sudah berapa tahun menjabat? Ini kayaknya sudah 2 tahun. 3 tahun gini ya. Udah 2 tahun, berarti harus ada generasi ya. Iya, padahal saya itu kan tergolongnya juga junior di antara
kayak Usretno, Usdana kayak gitu. Mungkin nanti IPAS ya, karena IPAS kan nanti mungkin ada regenerasi lagi kayak gitu. Kalau dulu sih IPA saya tergolong junior di antara us-us yang lain. Iya, jadi kalau ini untuk klaster IPA sendiri itu sebenarnya pinginnya tuh kalau untuk SD Muhammadiyah di SD Muhammadiyah PK sendiri itu pinginnya perannya seperti apa sih klaster IPAS gitu? Oh, peran klaster itu untuk SD, siswa dan sekolah dan siswa. Ya harapannya kan namanya juga belajar ya usia. Belajar itu kan tidak serta-merta ini aja, ini harapannya kita kan mereka juga menguasai sains gitu, karakternya. Oh, biasanya kan anak-anak sains itu kan anaknya teliti, terus objektif, kemudian akumulatif dan sebagainya. Itu ya harapannya dia bisa seperti itu gitu loh, dengan cara dia menguasai ilmu-ilmu sains sederhana yang ada di lingkungannya kayak gitu. Oh ya, siap. Kalau ini terkait lomba-lomba yang 17 tadi ya ya. Ini nanti untuk pelaksanaannya tuh berapa hari seperti itu. Kemudian untuk lokasi-lokasinya itu seperti apa di mana gitu Oh gitu. Jadi ini nanti untuk lombanya kita laksanakan 2 hari. 2 hari. Tanggal 11 sampai 12 Agustus. Oke, jadi hari Kamis dan Kamis dan Jumat. Jadi nanti kita pisah jadi 2 karena tujuannya biar tempatnya itu terkondisikan. Kalau misalkan satu tempat untuk 2 lomba itu rasanya kok kurang maksimal gitu, sehingga untuk yang lomba yang sifatnya seperti fashion show itu kan bukan tempat yang cukup luas nih. Jadi fashion show-nya kita menggunakan hari Jumat. Kemudian yang hari Kamis kita gunakan yang lainnya. Maksudnya biar terkondisikan terkait tempatnya Kalau untuk mading, mading itu juga 2 hari karena kan memang mading itu kan juga perlu membuat lebih susah, lebih rumit gitu karena ya. Kan nanti banyak kan icon-icon apa yang kita tempelkan di mading itu. Nah, anak mungkin hari pertama nanti bisa membuatnya dulu, hari 2 nanti bisa nempel. Jadi bisa dikerjakan satu kelas juga, bisa dibantu. Tetap ada penanggung jawabnya sih, cuman tetap dibantu dengan teman-teman satu kelas kayak gitu. Kayaknya seru banget ya. Jadi Sobat PK, jadi di SD Muhammadiyah PK itu sangat seru sekali. Jadi seperti kayak lomba-lomba seperti ini, lomba-lomba 17-an, kita juga mengadakan lomba-lomba seperti itu. Tidak hanya lomba-lomba itu ada di kampung ya, tapi di SD Muhammadiyah PK pun juga ada. Contohnya tadi ada menangkap belut, kemudian tadi memasukkan pensil ke dalam botol, kemudian mewarnai dan sebagainya. Nah, barangkali untuk informasi tentang klaster IPAS ada yang disampaikan mungkin setelah ini mungkin ada kegiatan apa untuk klaster IPAS setelah kegiatan yang di bulan Agustus ini yang terdekat? Kalau yang terdekat itu mungkin itu ya tetap itu yang ini kan bulan Agustus, yang September itu mungkin ada. Ya harapannya kita sih berencana untuk terkait sirkuler, jadi kayak pengolahan sampah seperti itu. Tapi memang itu kan baru kami koordinasikan dalam satu tim gitu. Maksudnya meneruskan strategi dulu memang sudah rencana. Cuman ini kan anak-anak kan baru pengenalan, baru masuk itu nggih. Jadi mungkin kita hari ini fokusnya ke Semarak 77 terus. Ini kalau sudah selesai tinggal nanti kita coba gimana untuk pengolahan sampah itu seperti apa, masih kita diskusikan bersama ya. Gitu. Oh ya, sirkular itu ini ya, sampah-sampah yang ada itu kertas-kertas itu ini ya tidak sekedar dibuang gitu ya, tidak sekedar harapannya dibuang, kan memang itu masih bisa dimanfaatkan kembali. Semisal kalau kertas gitu kan, kita kan lebih sampah yang banyak itu kan kertas gitu ya. Harapannya kertas itu tidak hanya dibuang, dijual kayak gitu, enggak. Pengennya ya kita bentuk menjadi sesuatu yang baru gitu. Misalkan kayak bubur kertas. Nah, bubur kertas nanti akan kita bentuk menjadi benda-benda apa seperti itu yang bisa untuk kita gunakan kembali gitu. Harapannya seperti itu, tapi ya memang ini masih menjadi program dan berencana untuk kami realisasikan gitu. Doakan saja semoga lancar. Nah, itu menarik sekali nih ya Sobat PK ya. Jadi di klaster IPAS ini ada program sirkular ya. Jadi sampah-sampah tentunya di sekitar kita tuh banyak sekali sampah ya. Sampah-sampah itu di SD Muhammadiyah PK itu ternyata tidak hanya dibuang seperti itu aja di tempat sampah, melainkan nanti
dikelola oleh klaster IPAS dan akan menjadi bahan baru yang lebih bermanfaat seperti itu. Nah, Sobat PK, ya Uslusi ini sepertinya untuk podcast kita kali ini sepertinya cukup ini Uslusi ya. Jadi mungkin ya, saya tadi sempat grogi soalnya. Jadi mungkin kita akan sambung lagi di pertemuan yang berikutnya. Uslusi, terakhir ada yang mau disampaikan? Ya intinya karena ini kan masih 1 minggu menjelang lomba itu nggih Usge, ya harapannya baik dari ustadz dan ustazah, kemudian orang tua dan anak-anak, mari kita bersama bekerja sama untuk mensukseskan acara tersebut. Semarak 77 ya. Merdeka. Merdeka. Baik, Sobat PK yang saat ini sudah menyaksikan podcast Serambi Kota Barat Podcast. Demikian podcast kita bersama dengan Uslusi, salah satu narasumber kita untuk hari ini dari klaster IPAS. Jadi tadi kami sudah memberikan informasi terkait klaster IPAS itu apa, kemudian apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh klaster IPAS seperti itu, sehingga bagi Anda yang barangkali belum mengenal SD Muhammadiyah PK dan yang belum mengetahui klaster yang ada di SD Muhammadiyah PK, ini bisa memberikan informasi bagi Anda yang saat ini sedang menyaksikan podcast dari Serambi Kota Barat. Nah, akhir kata saya Ana Azlina di sini, kemudian ada Uslusi. Ya, ada Uslusi nih pamit dari studio podcast, sampai bertemu lagi di Serambi Kota Barat Podcast dengan program-program acara yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.